Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantahkan kota Hiroshima dan kota Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio Jepang pertama kalinya, mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersebar di berbagai negara. Berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir. Things beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington, August. Apa benar yang saya dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, saya mendengar. Ada apa, Saril? Duduklah dahulu. Baik. Saya mendengar dari radio Jepang telah menyerah pada sekutu. Lalu, kesempatan emas bagi kita untuk menyegerakan proklamasi. Itu ide bagus. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Ayo kita menemui Bung Karno. Ide bagus, Bung. Golongan muda yang sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu berkumpul untuk bertemu Soekarno dan Hatta yang dipimpin oleh Bikana, Sukarni, Khairul Saleh, dan Darwis. Mereka menuju rumah Soekarno di Jalan Pagangsaan Timur, Jakarta untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masuklah. Sekarang kita laksanakan proklamasi. Kita rebut kekuasaan ini. Kami siap menaruhkan nyawa. Jika Bung Karno tidak menemukannya malam ini juga, maka akan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan. Ini mataku, singkirkan saya ke pojok kanan sana dan potong leher saya malam ini juga. Saudara, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Sebaiknya kalian Duduk. di sini dengan baik-baik. Jepang adalah masa silam. Saat ini tidak harus menghadapi Belanda yang menjadi tuan di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira saudara sudah sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, mengapa tidak memproklamasikan itu sendiri? Hanya mengingatkan Bung, jika malam ini tidak dilaksanakan kemerdekaan, besok semua yang dicurigai sebagai pro Belanda dan orang Ambon. Karena benar, Bu, mengapa kita harus menunggu orang Jepang untuk mendekatkan kita? Mengapa bukan kita yang mengantarkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Maka perlu negosiasi mutlak demi kemerdekaan Indonesia, negara kita. Setuju apa mereka, Bu? Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi sekarang. Malam ini Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kita melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti keinginan saudara, namun saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya menjaga untuk tidak adanya lagi korban jiwa. Dengan berat hati mendengarkan keputusan Soekarno, kemerdekaan harus dibicarakan melalui sidang PPKI, yaitu bentukan dari Jepang. Para golongan muda meninggalkan kediaman Soekarno. Setelah usahanya mendesak Soekarno dan Hatta gagal, para pemuda lalu menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin di Jalan Cikini 71. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan Jepang. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui,
bahwa Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk diasingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan pendapat saya yang saya usulkan? Hah? Diasingkan? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat. Ya, itu benar. Tapi kemana kita harus membawanya? Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan Panpeta yang keamanannya terjaga. Itu pilihan bagus. Mari kita lancarkan aksi kita. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menemui Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Bung Karno? Tidak nangkap. Bung Hatta. Ada apa? Ada apa ini? Rombongan IR Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno? Apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya, Bung. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskanlah ikatan pada Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskanlah ikatan pada Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Mengerti mengenai pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, apakah pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak terima proklamasi bangsa kita? Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Kami siap untuk memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Saya setuju, kita akan melakukannya besok. Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Karena kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita meminta izin di rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga berstrategi. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kalau begitu mari kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok.
Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan dahulu. Selamat malam, ada apa ini, Bung? Maaf mengganggu waktunya. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Laksamana. Semuanya silakan duduk. Saya turut bahagia atas kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pen dan kertas Laksamana? Ada, tunggu sebentar, Bung. Silakan kalian pergunakan ruangan ini. Saya akan pergi sebentar keluar. Bagaimana dengan tanda tangan teks proklamasi ini? Teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini, Bagaimana jika tanda tangan proklamasi ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Kan, kita tidak boleh mengerti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bu. Bagaimana Bung Karno? karena ini semua berkat bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia Saya setuju. Dan saya mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Bung Hatta dan Bung sebagai pemimpin dan wakil dari bangsa Indonesia. Ya. Setelah perundingan selesai, Soekarno menyerahkan teks proklamasi kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang. Setelah mengetik ulang teks proklamasi, Sayuti Melik memberikan kembali teks proklamasi itu untuk ditandatangani. kita laksanakan semuanya besok. Sekarang mari kita pulang. Ini akan menjadi bukti sejarah. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gusti Allah karena telah melancarkan bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Ibu punya ide Pak. Bagaimana kalau kita namakan benderanya bendera sangsaka merah putih? Benar Bu, bendera pusaka sangsaka yang warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bergegas sana menyusun pidato yang akan dibacakan nanti. Baiklah.
Insinyur Soekarno menyerahkan bendera merah putih kepada Suhud untuk dikibarkan. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi di depan seluruh warga Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Macam tak betul je budak ni. Tuh, 2, 3. Tangkap. Apa tujuan kamu? Berhak bebaskan. Bebas baik, bebas. Bebas. Itu kita harus memproklamasikan. Tuh, yang hesi lagi yang kedua. Kita selesaikan dengan kepala dingin. Setelah tolong lepaskan. Bung Saleh, tolong lepaskan anak-anak. Dicium. Sama. Kami menyatakan.